Dulu memang pakai persis tuh kayak yang tadi dijelaskan sama Mas Hari sama Mas Dev. Jadi memang sebelum Danya terdiagnosa itu justru wah rapi banget deh gitu. Dan udah ada hitungannya biasanya Mas Hari ya. Kalau misal berarti dia masuk FP sekian tahun, nah berarti dia pakai investasinya yang jangka menengah atau nanti yang jangka panjang kalau buat kuliah gitu dengan return sekian persen segala macam. Nah itu tuh ada hitungannya tuh Mbak Nurul gitu. Tapi ya kalau sekarang karena kan anak-anak berkebutuhan khusus ini tentunya juga berkembang dan semuanya tuh harus dinamis gitu ya. Jadi itu yang aku pelajari juga. Kadang-kadang perencanaan keuangan itu memang harus sangat amat fleksibel juga. Dalam arti gini, bukan berarti nggak disiapin. Tapi contoh deh, begitu kita melihat perkembangan Danya, ternyata pas udah kita pikir lagi, kayaknya Danya kalau kuliah, buat apa kuliah juga gitu. Mendingan kita bekal dia dengan kemampuan yang vocational, misalnya seperti itu. Ada anak-anak berkebutuhan khusus yang autisme yang memang dia bisa sampai ke jenjang perkuliahan. Tapi nah itu kan balik lagi. Di perjalanan pendidikan anak-anak ini tentunya kita juga harus realistis juga karena aku juga banyak sekali mendengar dan juga melihat sendiri cerita-cerita orang tua yang mungkin dia juga masih berpatokan bahwa anak-anak ini ya seperti anak-anak normal biasa. Jadi ya udah kita siapin aja pokoknya sampai kuliah, sampai ini, sampai segala macam. Padahal sebetulnya mungkin kalau dilihat secara perkembangan anaknya ini kayaknya juga nggak butuh untuk kuliah, tapi justru dia butuh kemampuan vocational. Nah, jadi sekarang juga jadi berubah lagi gitu. Bagaimana cara kita mempersiapkan Danya untuk bisa lebih mandiri, tentunya berubah gitu. Jadi budget-budget yang sudah kita siapkan untuk nanti Danya kuliah segala macam, mungkin sekarang akan dialihkan untuk pendidikan vocationalnya dia. Karena kebetulan sekolahnya pun Danya juga pindah nih. Dari sekolah yang awal, kemudian sekarang pindah ke sekolah yang benar-benar fokus di kejuruan lah gitu. Seperti mengandalkan kemampuan Danya gitu. Jadi disiapkan sih pasti harus banget ya Mbak sampai kuliah kalau boleh gitu. Tapi jangan lupa juga untuk kita tetap memantau perkembangan anak-anak sih gitu. Karena yang dari aku alami sendiri, kita nggak pernah tahu sih apa yang terjadi dengan anak-anak ini. Apakah terapinya justru akan membawa mereka ini ke arah yang lain juga gitu. Budget harus tetap disiapkan gitu. Tapi itu gunanya kalau misalnya kita terapi juga harus terus ditanya. Ini salah satu yang paling penting juga nih Mbak. Biaya yang kita keluarkan untuk terapi, untuk sekolah dan segala macam itu jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk minta evaluasi dari sekolah dan juga dari tempat terapi karena uang yang kita keluarkan kan nggak sedikit tentunya ya kan, udah banyak hal yang dikorbankan. Tadi Mas Hari aja bilang ya udah pokoknya makan sehat, jangan makan di mananya ya kan Mas. Jadi ya, betul. udahlah kita makan Prioritas benar karena alokasi budgetnya harus lebih tinggi di situ kan, ada beberapa alokasi budget kan. Betul, alokasi budget itu benar sekali Mas gitu. Ngerti sih namanya sekarang lagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini gitu ya. Mungkin kadang sebagai manusia biasa kita tergoda konten kan ya. Ya, demi konten liburan harus kemana gitu kan. Nah, benar gitu. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu reminder juga untuk Bapak Ibu juga yang sore ini hadir bahwa kita juga harus jadi partner yang baik juga nih sama sekolah dan juga sama tempat anak-anak kita terapi. Bener nggak sih gitu? Jadi ini kan sebetulnya investasi untuk anak juga ya gitu. Dengan terapi yang kita berikan, pendidikan yang kita berikan. Jadi jangan ragu untuk dievaluasi juga lah gitu. Dan lihat perkembangan anak sih Mbak.